Romo, kalau kita dekat dengan Yesus, nanti kita kehilangan kemudaan dong. Apakah yang viral itu adalah katekese zaman ini? Nah, bisa jadi tidak. Ya, clickbait itu sebenarnya bisa terbangun kalau kita terkoneksi terus dengan Yesus. Kembali lagi di Kepo Knowing Everything Podcast. Nah, di Kepo ini kita akan membahas berbagai hal yang sedang hangat di masyarakat dan tentunya akan berkaitan dengan nilai-nilai Katolik juga. Nah, Besti-Besti, di edisi kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang viral dan tentunya kita ditemenin sama narasumber yang fenomenal juga nih, yaitu Romo Frans Christy Adi Prasetya. Yeay. Halo Besti. Halo Besti. Halo Besti. Nah, Romo bisa panggilnya siapa nih? Romo Christy. Romo Christy. Iya. Oke, jadi Romo Christy ini Besti-Besti, beliau dari Komkep KWI ya, Romo? Betul, saya sekretaris Komisi Kepemudaan KWI. Sekretaris. Ya. Nah, jadi Romo ini adalah ayah dari para OMK se-Indonesia gitu ya? Saya om lah. Oh, menolak tua. Karena ayahnya tuh ketua Komkepnya kan. Okay. Ya, ketua Komkepnya Monsinyur Pius Riana Prabdi. Saya gitu. pembantu sekretarisnya. Oke, siap Om. Oh iya, siap Om. Nah, oke. Jadi nih, Romo, kan hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang viral nih, Romo. Kan zaman sekarang tuh banyak banget ya, gampang banget kita buat viral dari banyaknya sosial media juga, kayak TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, kalau dari Romo sendiri nih, melihat hal-hal yang viral itu secara pribadi nih, Romo, kayak gimana sih? Iya. Menurut saya ya, secara pribadi, memang dunia digital, dunia internet, sosial media, itu sekarang menjadi tempat di mana orang bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Kalau kita mau jujur, semua hal yang unik itu bisa jadi viral. Saya pribadi tidak merasa keberatan ya, artinya saya juga beberapa kali tahulah apa yang viral itu, karena begitu mudah saya buka medsos ini, buka medsos itu, langsung nemu yang viral gitu. Beberapa saya contoh juga, maksudnya amati, tiru, modifikasi gitu ya. Tapi itu yang viral ini, itu kan biasanya sesuatu yang unik. Dan sesuatu yang unik itu bisa jadi mempengaruhi orang secara positif, tetapi bisa jadi pula mempengaruhi orang secara negatif. Gereja sih sebenarnya setahu saya ya tidak pernah berkomentar langsung tentang hal-hal viral gitu. Tetapi yang beberapa hal yang seingat saya itu mempengaruhi orang untuk bersikap negatif, itu memang lalu gereja membuat seruan. Tetapi jarang-jarang sekali menanggapi hal yang viral kayak gitu. Tapi saya oke ya, artinya saya sih tidak keberatan untuk melihat, mengikuti yang viral sejauh itu berada dalam koridor yang positif, menginspirasi orang untuk berbuat baik gitu. Oke, nah jadi tuh berarti sebenarnya viral itu, konten-konten viral tuh nggak apa-apa ya, Romo, asalkan itu menjadi pengaruh yang positif juga buat yang nonton. Ini nggak apa-apa dan tidak papanya itu, nggak apa-apa dan tidak apa-apa, nggak apa-apa dan papanya itu tergantung dari muatan konten itu sendiri. Menurut saya pasti tidak setuju dong dengan konten viral beberapa waktu lalu tentang mandi lumpur, ingat ya? Kan di TikTok itu kan sempat viral sekali gitu. Tetapi ada banyak tanggapan di Twitter. Menurut saya sih, saya pribadi saya nggak akan mengikuti itu, nggak akan bisa menginspirasi saya. Bahkan dari hati kecil saya mengatakan apa ini kemanusiaan itu harus begitu gitu. Viral ini kepentingannya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri supaya dapat duit, supaya namanya terkenal, atau viral itu adalah sesuatu yang menginspirasi orang untuk berbuat baik. Karena ada banyak menurut saya hal-hal yang viral yang bisa menginspirasi orang untuk menjadi baik. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang tidak baik inilah yang kita perlu kritis menurut saya. Tapi ini perlu kita bicarakan pasti ya. Jadi kita harus pilih-pilih juga lah ya, Romo, dalam melihat suatu konten gitu. Oke, nah terus nih Romo, kalau dari Romo sendiri nih favoritnya
ada nggak sih konten-konten yang viral yang jadi favorit Romo? Saya pernah ngikutin ini ya, tapi ada 1-2 yang saya kutip untuk khotbah gitu. Misalnya itu yang diomongin Fajar Set Boy itu kan, kalau saya ngomong itu beberapa langsung, wah iya Romo tahu nih, Romo tahu. Misalnya ya, saya pernah kutip, ini saya tulis di sini deh. Sebentar ya. Ini nih misalnya nih, dia yang telah berdua, saya yang telah berdarah gitu. Dia yang telah menikmati, saya yang dia sakiti. Ya, itu pernah saya kutip-kutip gitu. Lalu lato-lato itu beberapa waktu lalu itu juga pernah, karena saya kan denger terus. Waktu saya pulang ke rumah itu ponakan saya main terus gitu ya. Lalu saya juga ikutan main gitu. Ada beberapa hal yang bagi saya bolehlah diikuti sebagai hiburan atau menjadi inspirasi untuk pengantar homili misalnya gitu ya. Tetapi kalau yang sungguh-sungguh benar-benar menginspirasi saya, itu yang boleh saya sebut, tapi ini bukan dari Katolik sih. Ada Pandawara Group. Kalau teman-teman tahu itu followersnya sudah banyak banget. Dan mereka itu punya concern untuk membersihkan sampah di sungai. Itu menurut saya luar biasa. Inspiratif sekali. Dan itu orang-orang muda. Viral gitu ya. Dan sebenarnya bisa menginspirasi orang untuk punya spiritualitas yang sama, untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk bisa menaruh sampah pada tempatnya, supaya tidak merepotkan orang dan membuat lingkungan hidup kita menjadi tidak bersih dan tidak sehat. Nah itu yang saya ikuti. Lalu saya sering lihat-lihat konten rohani, itu pasti, terutama karena saya mendampingi juga salah satu media sosialnya Komisi Kepemudaan KWI, itu OMK.net. Saya sering baca-baca kontennya, tetapi juga saya harus melihat konten-konten Katolik yang lain gitu sebagai pembanding, dan banyak yang inspiratif menurut saya. Oke, berarti gitu. Lumayan banyak ya Romo ngikutinnya. Iya, saya juga senang Twitter soalnya. Jadi gitu. Saya tahu nih yang kurang lebih yang sedang naik gitu di permukaan, pembicaraan di permukaan gitu. Termasuk yang terakhir itu soal penyiksaannya David ya. Dan menurut saya juga sesuatu yang memprihatinkan ya. Tetapi itu viral. Harapan saya bukan lalu supaya kita saling membenci satu dengan yang lain. Tetapi viralnya itu menjadi refleksi ya harusnya. Bagaimana soal pendidikan di keluarga, bagaimana soal pendidikan di sekolah gitu. Artinya sebenarnya ini bukan tentang soal dendam, soal kebencian, soal soal penganiayaannya saja, tetapi bagaimana kita lalu juga bisa merefleksikan tentang pendidikan dalam keluarga dan macam-macam. Oke, nah Besti-Besti, jadi Romo Kristi ini patut dicontoh ya. Setiap melihat sesuatu yang viral, beliau melihat dari sisi positifnya, dari nilai-nilai yang bisa dipelajari gitu ya Romo. Nah, terus nih Romo, kalau misalnya dari Romo sendiri, boleh nggak sih OMK itu punya keinginan untuk jadi viral gitu dalam membuat suatu konten? Jawabannya boleh, sejauh itu menginspirasi 1, 2, 3 orang untuk berbuat baik. Oke. Dan jangan sampai viral itu membuat kamu besti-besti gitu ya, tercabut dari akar. Maksudnya kita itu kan masing-masing pribadi diberi anugerah ya dari Tuhan, unik dan khas masing-masing orang. Nah, viral itu bukan dengan meniru. Artinya meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang. Bukan soal permukaan gitu. Tetapi kalau orang menjadi inspirasi bagi yang lain, itu adalah orang yang sudah menemukan anugerah Tuhan di dalam dirinya dan menemukan bahwa untuk menjadi inspirator, saya bisa memilih jalan yang unik itu, jalan yang khas itu, untuk menginspirasi banyak orang. Maka intinya begini, kalau ini pesannya untuk orang muda Katolik ya, saya berharap sih teman-teman muda, para besti ini bersyukur ya atas anugerah yang Tuhan beri untuk mereka, untuk teman-teman, untuk para besti semuanya. Karena
bagi saya, justru ketika kita itu bisa mengembangkan anugerah yang Tuhan beri untuk kita, ya itulah keunikan dan kekasanmu, kekasan kalian gitu. Dan kita tidak perlu harus menjadi viral dengan meniru orang lain, tetapi dengan nilai-nilai yang saya perjuangkan seturut dengan keunikan dan kekasan saya. Misalnya ya, orang punya passion untuk membangun kasih persaudaraan misalnya dengan sesama. Itu kan sebenarnya nggak perlu harus dibuat-buat menjadi viral. Tetapi kalau dia memang konten kreator ya silahkan ya, dia bisa melakukan itu dan kemudian orang bisa like gitu. Dan sebenarnya ada banyak orang yang bisa melakukan itu gitu. Tetapi sekali lagi ya harusnya dalam tanda kutip, kalau kita orang muda Katolik besti-besti ini mau menjadi viral lah untuk memberi inspirasi yang baik gitu. Itu sih menurut saya, dan harus unik dan khas karena masing-masing dari kamu itu diberi anugerah yang unik dan khas. Oke, jadi sebenarnya kalau kita pengen buat konten viral tuh nggak apa-apa Romo, asal kita tetap jadi diri sendiri dan tentunya juga sejalan dengan nilai-nilai Katolik yang kita bawa ya Romo. Betul sekali, karena belum tentu jadi viral juga ya kadang ya. Iya, benar sih. Iya, kadang-kala postingan kita kan nggak selalu viral. Viral itu kan kalau memang orang yang menyukai banyak, kemudian menginspirasi banyak orang, lalu kemudian di-share kemana-mana gitu ya, itu baru bisa disebut viral. Maka itu kadang-kala juga bisa menjadi godaan ya mungkin ya, karena ketika orang hanya berpikir tentang yang like banyak, yang share banyak, yang komen banyak, itu orang tidak peduli dengan kedalaman dari konten yang dibuat gitu. Saya pribadi lebih senang bahwa kita bisa menginspirasi 1, 2, 3 orang untuk berbuat baik, daripada saya membuat konten yang di-like banyak orang tetapi hanya untuk kepentingan saya pribadi. Itu sih menurut saya. Jadi jangan tergoda hanya dengan kata viral menurut saya. Tetapi apa nilai yang mau kamu perjuangkan dengan anugerah yang Tuhan beri untuk kamu. Ini jalan unik yang sebenarnya kan yang viral-viral itu kan karena unik, khas, belum ada yang lain gitu ya. Ya harapannya kita juga bisa menginspirasi dengan keunikan dan kekhasan kita gitu. Oke, berarti kita jangan terlalu terobsesi gitulah ya Romo, untuk jadi viral, untuk jadi terkenal, sampai kita lupa gitu sama kekhasan diri kita, bagaimana kita harus menginspirasi orang lain, seperti itu Mo. Nah, terus nih Mo, apakah viral itu termasuk dari katekese modern? Viralnya enggak ya menurut saya. Viralnya enggak. Karena bagi saya sekali lagi tidak semua yang viral itu menginspirasi orang untuk berbuat baik ya. Tetapi lingkungan digital dan pewartaan lewat media sosial, nah itulah katekese. Pewartaan itu berarti kan sesuatu yang menginspirasi orang untuk semakin dekat pada Yesus, kalau itu Katolik kan, semakin dekat pada Yesus dan semakin mampu untuk mengajak orang mengasihi sesama. Saya pribadi begini, saya lebih senang masing-masing orang itu menyadari identitasnya sebagai pengikut Kristus. Ajakan Tuhan itu kan jelas sekali, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Koneksi kita dengan Yesus itu membuat ajakan untuk menjadi murah hati seperti Allah, mengasihi seperti Allah, mengasihi sesama, itu sesuatu yang harusnya menjadi identitas kita. Itulah yang perlu kita wartakan, dan ketika kita mewartakan itu lewat media sosial, itulah katekese gitu. Tetapi kalau hanya mengatakan ya apakah yang viral itu adalah katekese zaman ini, bisa jadi tidak. Karena yang viral itu belum tentu menginspirasi orang, perwujudan dari identitas kekatolikan untuk mewartakan kebaikan dan kasih Allah lewat media sosial.
Ada banyak yang viral-viral itu yang ternyata tidak mengajak orang untuk semakin dekat dengan Yesus, semakin dekat dengan sesama, semakin mencintai lingkungan hidup. Ada banyak yang hanya viral demi keuntungan pribadi. Itu menurut saya. Oke, berarti bukan viralnya ya sebenarnya Romo kalau katekesi modern, tapi apa ya, cara penyalurannya melalui sosial isinya media juga ya kali ya, isinya ya, isinya yang mau kita wartakan itu harus benar-benar dipikirkan supaya menjadi pewartaan. Saya membedakannya mudah, Ra. Suatu konten yang viral itu ini mungkin bisa membantu orang untuk semakin kritis ya kalau melihat konten. Yang viral itu, kalau yang viral itu akan segera hilang, maka itu indikasi bahwa ini hanya ada di permukaan gitu, tidak dalam gitu ya. Kan banyak yang viral-viral itu sekarang sudah mulai hilang gitu. Lalu yang kedua, kalau viral itu hanya demi mencari keuntungan pribadi, saya langsung akan skip aja gitu, skip gitu ya, karena itu demi keuntungannya pribadi. Tetapi ada konten-konten viral yang menginspirasi orang sekali lagi untuk melakukan kebaikan. Ada yang memang followersnya sudah banyak, tetapi ada yang followersnya hanya sedikit. Kemarin saya lihat video di Twitter itu anak-anak laki-laki di sebuah SMP atau SMA yang urunan tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya? Patungan apa ya? Iuran gitu ya. Dia melihat salah satu temannya tuh sepatunya jelek gitu, sudah rusak, dia nggak bisa beli sepatu sendiri. Lalu mereka iuran, bantingan, patungan gitu untuk mengumpulkan duit, lalu membelikan temannya itu sepatu. Saya kemudian langsung retweet gitu ya. Nah, saya udah lihat dulu videonya, lalu saya retweet, saya bilang, nah yang baik-baik ini perlu kita wartakan. Saya bilang gitu. Karena kan di media sosial ada banyak hal tidak baik dan itu viral. Maka ini cara supaya kita kritis ya, itu misalnya ya ini mengajak orang kepada kebaikan bukan demi keuntungannya pribadi, tidak hanya di permukaan tapi kontennya itu sampai pada isi yang mendalam yang mau diwartakan. Oke, berarti balik lagi ke tadi ya, kontennya tuh harus menginspirasi juga gitu, Mo. Nah, berkaitan dengan konten nih, Mo, kan kadang tuh kita suka kasih clickbait gitu ya, Mo. Apa yang ditampilin di depan tuh beda sama isinya. Nah, sebenarnya itu tuh boleh nggak sih dilakuin sama bestie-bestie di sini sebagai katekese gitu istilahnya? Kan awalnya kita menarik dulu nih di depannya. Nah, itu gimana, Romo? Sangat boleh menurut saya. Boleh. Iya. Asal clickbait-nya nggak membuat orang tersesat gitu ya. Tidak membuat orang tersesat. Misalnya ya, ini contoh. Tadi malam kami rapat dengan teman-teman OMK.net, media sosialnya Komkep KWI. Lalu mereka akan membuat acara namanya katalog katekese asik untuk lo and gue gitu. Saya ngomong lo and gue aja belum pantas ya. Katalog gitu. Nah, mereka itu saya tanya, temamu apa? Temanya dibalik mahkota duri Yesus. Saya bilang, apakah orang akan tertarik dengan melihat tema ini? Kita perlu membuat clickbait seperti tadi katamu, yang menarik orang muda untuk mau datang dan mau cari tahu. Kan kalau dibalik mahkota duri Yesus tuh kesannya apa ini terlalu suci ya gitu ya. Terlalu kudus gitu ya. Saya mengatakan begitu. Lalu saya bertanya balik kepada kan banyak orang-orang muda itu di OMK.net. Kira-kira apa yang sering menjadi pertanyaan orang muda? Oh ini Mo, misalnya kenapa kok di Katolik salib itu ada korpusnya, di Protestan enggak gitu misalnya. Lalu misalnya yang kedua, kenapa sebagai raja Yesus memakai mahkota duri, kok bukan mahkota berlian misalnya. Kenapa ketika di Taman Getsemani dia menyebut, Bapa, jikalau mungkin ambillah cawan ini daripadaku. Di kayu salib dia menyebut, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku. Loh, kenapa sih katanya Yesus Allah? Kenapa kok
Allah, berdoa kepada Allah gitu ya. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dalam diri orang muda dan tidak apa-apa itu menjadi clickbait. Misalnya ya, clickbaitnya lalu mengapa mahkota duri? Mengapa bukan mahkota berlian? Misalnya gitu. Bukan dibalik mahkota duri. Nah, ini contoh saja sih. Rasa saya clickbait itu perlu untuk engage ya, untuk engagement, untuk menarik orang supaya mencari tahu gitu. Tetapi jangan sampai clickbait itu menyesatkan orang gitu. Menyesatkan orang untuk tidak mau melihat beritanya tetapi hanya berhenti pada clickbait. Ya. Nah, itu seringkali yang terjadi pada media-media kita kalau kita tidak hati-hati. Maka literasi untuk membaca isi itu menurut saya penting ya, supaya kita nggak hanya berhenti pada clickbait saja. Oke, iya sih Romo, karena banyak juga ya clickbait yang sebenarnya menyesatkan gitu. Apalagi kalau di Twitter, kan aku juga main Twitter nih Romo. Ya, jadi kebanyakan kalau media-media berita itu dia nampilin judul beda sama isinya. Iya, tapi orang-orang baca judulnya doang. Betul. Jadi itu yang diramein. Nah, terus nih Mo, ada nggak sih SOP tentang clickbait dari Bapak Uskup atau Bapak Paus? Karena kan kalau dilihat kebanyakan membosankan gitu ya, mau judul-judulnya konten-konten gereja. Nah, ada nggak sih SOP tertentu gitu untuk membuat clickbait? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Langsung selesai ya jawabannya. Tidak ada. Tidak ada. Tapi menurut saya gini, tidak ada dokumen khusus yang bicara tentang soal clickbait. Hanya setiap hari komunikasi sosial sedunia, Paus Fransiskus itu membuat pesan. Sejauh yang saya tangkap dari beberapa pesan terakhir di Hari Komunikasi Sosial Sedunia, Paus mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan dengan hati. Dari beberapa pedoman itu, menurut saya, kita sebenarnya diajak sebagai pekerja-pekerja, misalnya konten kreator gitu ya, atau ya nggak usah konten kreator. Seperti saya bukan konten kreator, tapi saya senang bermedia sosial. Saya seperti dipandu untuk tidak sekedar omong gitu ya, tapi apa yang saya omongkan itu saya pahami betul. Saya ngerti, saya mendengarkan, saya membaca apa yang ada di dalam kehidupan, pedoman, kitab suci. Apa yang mau saya katakan itu berawal dari apa yang saya refleksikan gitu. Nanti keluarnya juga sesuatu yang menurut saya positif gitu. Itu menurut saya. Artinya clickbait itu sebenarnya bisa terbangun kalau kita, orang-orang muda Katolik, itu terkoneksi terus dengan Yesus. Karena menurut saya itu penting ya bagi kita, orang muda Katolik. Dengan terkoneksi dengan Yesus, maka gaya hidup Yesus, kelembutannya, belas kasihnya, kedekatannya, itu akan membuat kita bisa mengatakan sesuatu itu dengan baik. Bukan caci maki, bukan umpatan, bukan clickbait yang menyesatkan orang gitu. Tetapi sesuatu yang memang menggerakkan kita untuk sesuatu yang baik gitu. Maka saya pesannya itu sih, nggak boleh terputus koneknya dengan Yesus. Kalau kita terputus koneksinya dengan internet, nggak apa-apa lah sekali-kali ya. Terkoneksi, nggak ada sinyal, oke lah gitu. Tetapi jangan sampai koneksi kita dengan Yesus itu terputus. Mungkin orang akan mengatakan ya, teman-teman muda Besti akan mengatakan, Romo, kalau kita dekat dengan Yesus nanti kita kehilangan kemudaan dong. Kalau kita mengejar kekudusan, kita akan kehilangan kemudaan dong. Enggak ya. Kita nggak akan kehilangan kemudaan hanya karena kita terkoneksi dengan Yesus. Hanya dengan kita memperjuangkan kebaikan. Justru antusiasme, spontanitas, keceriaan, energi orang muda itu bukan bertentangan dengan panggilan untuk menjadi sahabat-sahabat Kristus yang mewartakan kasih. Enggak. Tidak bertolak belakang.
kalau kita menjaga koneksi kita dengan Yesus, kita kelihatan tua. Enggak, gitu ya. Justru spontanitas, antusiasme, energimu itu membuat pewartaan itu menjadi penuh pewarna ya, penuh sukacita. Karena ada banyak jalan unik yang ditawarkan oleh orang-orang muda. Oke, walaupun kita hidup di era yang modern nih Mo, sebagai anak muda nih besti-besti dalam menjalani kehidupan kita, itu kita nggak boleh terlepas dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus ya Mo. Betul. Oke, nah terus nih Mo, kan viral itu awal dari kreativitas nih Mo. Dari Gereja Katolik sendiri tuh sejauh mana sih mendukung para OMK untuk melakukan kreativitasnya Mo? Yes. Viralnya apa? Isinya ya sebenarnya ya. Isinya sih sebenarnya dalam membuat konten di sosial media gitu kan ya Mo. Karena justru bisa jadi isi ini berawal dari kreativitas. Lalu karena kreatif melahirkan kemudian viral apa enggak, menginspirasi banyak orang atau tidak, banyak yang nge-like atau tidak, banyak yang share atau tidak gitu. Nah, muatannya ini yang kemudian melahirkan sesuatu yang viral gitu ya. Nah, apakah gereja memahami bahwa kreativitas orang muda itu memungkinkan mereka untuk menjadi viral? Mungkin begitu ya. Menurut saya, iya. Menurut saya, iya. Salah satu kekasan orang muda ya kreatif. Kreatif itu kan berasal dari kata mencipta ya. Mencipta, create, ya, kreatif, create, mencipta. Orang yang bisa menciptakan sesuatu itu pasti menyadari betul anugerah yang Tuhan beri untukku. Kalau bahasa keren sekarangnya menemukan passion, ya gitu kan. Dan passion itu kan jalan unik dan khas yang saya temukan dalam perjalanan hidup saya. Dan orang yang menghidupi passionnya dengan keunikan dan kekhasannya, nah dia akan menemukan mencipta, create, bukan meniru, tetapi create, menciptakan sesuatu. Bahkan untuk meniru Santo dan Santa, apa yang mereka lakukan itu menurut saya tidak kreatif. Ya, kita nggak bisa meniru Santo Santa zaman dulu yang sangat kaku, misalnya ya. Kan konteksnya sudah lain ya. Kesetiaan pada imannya itu sekarang dihayati berbeda, tidak seperti zaman dulu. Misalnya yang paling modern kan Carlo Acutis ya. Dia membuat web tentang ekaristi dan macam-macam. Oke, di satu sisi kita bisa meniru menggunakan internet demi pewartaan. Tapi kan kita nggak bisa meniru betul-betul meniru apa yang dilakukan Carlo Acutis gitu. Menurut saya, dan sejauh yang dari dokumen yang saya baca dari Christus Vivitnya Paus Fransiskus, justru orang kreatif, create sesuatu kalau ia menyadari betul siapa dirinya, bagaimana saya mengembangkan anugerah yang Tuhan beri untuk saya, dan tidak sekedar meniru orang lain. Itu kreatif. Oke, menarik banget nih Mo. Jadi sebenarnya kreatif itu adalah bagaimana kita menyadari anugerah Tuhan dan gimana kita mengembangkannya ya Mo. Iya. Dan nah, kamu lebih enak membahasakannya. Aduh, jadi nggak enak. Oke, nah Mo, terus viral-viral itu kan ada banyak bentuknya ya, ada video, ada foto, gambar, bahkan ada meme-meme yang lucu-lucu gitu ya Mo. Ya. Nah, sebenarnya positif dan negatifnya dari konten-konten viral ini apa aja sih Mo? Positif dan negatifnya ya. Sedikit-sedikit sudah saya sebut sebenarnya di awal ya. Positifnya, konten viral itu harus bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan sesuatu yang baik. Itu sekali lagi ya. Dan kalau itu adalah teman-teman Katolik, orang muda Katolik, besti-besti yang Katolik, maka ya sebarkanlah pewartaan, entah itu sikap hidup, entah itu gaya hidup, entah itu perjalanan hidupmu gitu. Dalam koridor bahwa saya terkoneksi dengan Yesus.
Tidak selalu temanya rohani ya, selalu di gereja gitu ya. Tidak selalu begitu. Tetapi bahkan ketika kita misalnya bersahabat dengan orang-orang yang berbeda agama, dan itu bisa kita bagikan, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram Reels misalnya. Itu juga bisa menjadi sesuatu yang mengajak orang, menginspirasi orang untuk mewujudkan hal yang baik. Nah, itu positifnya ya. Positifnya dengan sesuatu yang viral, kita bisa menginspirasi orang, mengajak orang untuk melakukan hal yang baik. Tetapi negatifnya, jangan sampai negatifnya adalah yang viral itu sebaliknya bisa mempengaruhi orang untuk menjadi tidak baik. Depresi, frustasi, karena orang kan lalu mengukur ya, oh kecantikan itu yang seperti ini, oh ketampanan tuh yang seperti ini, oh kebahagiaan menurut ukuran dunia itu sekarang seperti ini. Saya nggak bisa mencapainya, karena terus terkungkung pada itu, pada media sosial yang menawarkan ukuran-ukuran seperti itu, kita bisa menjadi depresi dan frustasi. Itu ya negatif dan positifnya. Orang bisa memakai konten-konten viral itu untuk memberikan pengaruh yang jelek untuk kita, tetapi juga bisa menginspirasi orang untuk tetap terkoneksi kepada persaudaraan, pada cinta, pada kasih, pada penyebaran hal baik. Nah, kita yang perlu secara kritis melihat itu menurut saya. Oke, menarik sih Mo, karena yang aku tahu juga kan kadang tuh suka ada ya konten yang sebenarnya kontennya positif Mo, tapi itu tergantung pribadi yang ngelihat. Kadang dia bisa ngebanding-bandingin dirinya justru, bukannya malah memotivasi. Betul, gitu. Iya. Maka sebenarnya bertolak dari diri kita pribadi juga ya kayak. Jadi tergantung dari gimana kita tuh mengkritisi suatu konten gitu ya Mo. Nah, Mo, berarti salah satu tugas OMK untuk menanggapi viral adalah mengajak orang untuk berbuat lebih baik nih Mo. Benar. Nah, terus bagaimana jika ada bestie-bestie kita ini yang menanggapi berita itu dengan suatu jokes gitu. Jadi kayak kita menganggapnya itu tuh lelucon gitu Mo. Misalnya apa ya? Misalnya nih Mo yang kayak Fajar Sad Boy gitu. Kan gak jarang juga ya kita tuh ngelihat malah jadi ngatain gitu karena ih lucu, kocak gitu. Tapi jadinya ngatain, jadi ini tuh bahan bercandaan. Menurut saya dalam koridor itu memang hanya candaan sih, it's okay ya. Saya kira tidak saya pribadi aja nggak bisa membatasi apa yang kamu lakukan, kebebasanmu untuk memilih gitu. Menurut saya gereja juga tidak membuat batas-batas tentang bagaimana kamu harus bersikap menanggapi yang viral dan macam-macam. Saya paling ingat itu ketika suatu saat pernah ada yang viral itu tentang tanggapan tentang salib Yesus gitu. Waktu itu dari KWI mengatakan kita tidak perlu menanggapi secara berlebihan terkait konten ini. Ini bukan yang baru-baru ya, tapi sudah agak lama. Kamu belum lahir mungkin, sudah ya. Tapi dari KWI waktu itu masih Bapak Kardinal yang menjadi ketua KWI-nya, Monsinyur Ignatius Suharyo. Yang penting adalah bagaimana kita tetap memperjuangkan kedamaian. Bagaimana bersikap untuk memperjuangkan kedamaian, persaudaraan. Lebih daripada mengumpat orang yang mengatakan bahwa salib itu seperti ini, salib itu seperti itu gitu. Itu ajakan yang waktu itu saya ingat karena sangat viral waktu itu, sangat-sangat viral. Nah, soal tanggapan kita masing-masing pribadi ya untuk sesuatu yang viral itu urusanmu sebenarnya. Tetapi saya sih mengajak ya sekali lagi dalam batas-batas tertentu ya mari kita bijaklah menggunakan media sosial gitu. Boleh bercanda nggak apa-apa karena ya itu ciri kemudaan menurut saya ya, menanggapi sesuatu dengan canda gitu. Kadang-kala malah menyenangkan juga sih. Hidup kita nggak berat ya kalau kita sujud-sujud serius, sujud-sujud selalu serius gitu. Kadang-kala kita perlu menanggapi dengan juk-juk juga. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mo dari aku. Gimana sih
Romo cara viralin konten rohani nih ke besti-besti semuanya, OMK. Biasanya kan kalau konten-konten rohani ini yang kita tahu tuh susah untuk viral ya, Mo. Nah, dari Romo tuh gimana? Ada ide nggak, Mo? Menurut saya mulailah dulu deh, ya kan? Nggak mungkin jadi viral kalau kita nggak mulai gitu kan. Mulailah dulu. Ada satu hal yang waktu itu saya usulkan ke teman-teman OMK.net, yaitu bantulah teman-teman mudamu, bantulah besti-besti yang seringkali ditanya tentang hal-hal terkait iman kekatolikan mereka. Kenapa Tuhanmu ada 3? Boleh nggak sih kita percaya ramalan gitu? Nah, bertolaklah dari itu supaya pewartaanmu itu terkoneksi dengan teman-teman muda dan apa yang mereka alami sekarang. Kan supaya kita engagement-nya itu kuat kepada orang-orang yang membaca konten kita, maka ya apa yang kita tampilkan harus terkoneksi dengan mereka. Gitu, harus terkoneksi dengan mereka. Yang satu mulai dulu, yang kedua mungkin kita perlu riset gitu ya, belajar, melihat apa sih yang sedang banyak ditanyakan oleh orang, apa yang masih sering menjadi pertanyaan orang, apa yang sering kali itu masih menjadi keraguan-raguan. Nah, itu yang kita bagikan kepada mereka, tetapi membagikannya justru bukan menambah keraguan-raguan ya, tetapi bisa memberikan arah. Kalau teman-teman muda sendiri kadang-kala masih kesulitan, teman-teman muda bisa menggandeng para pastor misalnya, para romo, orang-orang yang belajar teologi untuk menjawab soal iman kekatolikan. Itu yang kedua. Jadi perlu riset untuk terkoneksi dengan orang lain. Yang ketiga itu ya kreatif memang. Dan kreatif ini bisa didapatkan kalau orang sadar atas anugerah yang Tuhan beri untuk dia. Kreatif ini berarti kita mungkin amati, tiru. Ada hal yang bisa kita tiru, tapi kemudian dimodifikasi. Nah, ini kreativitasnya. Jadi yang modif ini kita temukan sesuai dengan kemampuan dirimu. Maka kata-kata be yourself itu menurut saya betul sekali. Karena itulah bagian yang membuat konten kita itu menjadi unik dan khas. Amati, tiru, modifikasi. Tapi bukan meniru segala-galanya, meniru seperti yang tadi saya katakan, tetapi create something. Dan untuk create something itu orang harus menjadi kreatif. Satu, tadi mulailah dulu. Yang kedua, riset. Dan yang ketiga adalah kreativitas ya, kreativitas lah, dan melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu harus sekali lagi menyadari potensi saya, anugerah yang Tuhan beri untuk saya. Oke, sebenarnya itu basic membuat konten ya, Romo. Kita tuh harus riset dulu lah ya, apa tujuan target pasar kita tuh sukanya tuh apa yang lagi hangat di antara mereka gitu, Romo. Terus juga kita jangan takut untuk mulai dulu ya. Dan balik lagi kayak tadi, kita nggak boleh terlalu terobsesi juga sebenarnya untuk viral. Ya, kita mempengaruhi 1, 2, 3 orang untuk berbuat baik sudah bagus banget. Gitu. Saya mengatakan kepada teman-teman OMK.net, dan mereka kan bikin konten katekese ya, pengajaran lewat konten itu. Yang nge-like itu kadang tidak sangat banyak dibandingkan dengan konten-konten yang lain gitu. Tidak sangat banyak. Jadi lebih sedikit daripada konten-konten yang mungkin sifatnya lebih informasi, hiburan dan macam-macam. Saya mengatakan dari 300-400 orang yang like postingan katekesemu, berarti itu menunjukkan bahwa kamu bisa mempengaruhi 300-400 orang. Bahkan kalau yang nge-like hanya 10, 15, 20, bersyukurlah bahwa kamu sudah menginspirasi 10 orang, 15 orang. Bahkan kalau kita baru mulai 3 orang, 4 orang, 5 orang, it's okay menurut saya. Tidak perlu hanya berpikir tentang viral saja gitu ya. Tidak perlu hanya memikirkan tentang, wah saya ingin konten saya viral. Oke, berarti itu tadi ya, mau jangan terlalu terobsesi gitu. Karena terutama kita kalau membuat konten-konten rohani kan beda ya sama di tempat kerja gitu kan. Karena kita suka punya target-target tertentu ya, Mo. Jadi kadang tuh orang suka
nyamain sama target-target kita di tempat kerja gitu. Untuk bikin sesuatu tuh harus ada target berapa penontonnya, berapa likes-nya gitu. Sama tadi yang terakhir itu tentang kreativitas juga. Dan tadi yang Romo juga udah singgung, kreativitas itu tentunya juga berhubungan dengan bagaimana kita mengenali anugerah Tuhan yang udah Tuhan kasih untuk kita gitu. Oke Romo, jadi gak berasa udah di penghujung acara. Nah kalau aku simpulin sih tadi Mo, jadi tuh sebenarnya OMK itu boleh untuk viral ya Mo, tapi tetap kita harus memperhatikan konten yang kita kasih juga untuk orang-orang, supaya konten itu tuh menginspirasi dan berdampak positif tentunya untuk orang lain. Dan juga jangan terlalu terobsesi untuk menjadi viral juga, karena takutnya itu menjauhkan kita dengan Tuhan gitu ya Mo. Jadi karena kita terobsesi dengan viral-viral itu, jadinya kita ngelakuin sesuatu tuh membuat konten yang mungkin nyeleweng, takutnya gitu ya Mo. Hanya sekedar soal aku dan aku gitu. Lupa bahwa kita punya panggilan untuk menjadi saudara bagi yang lain gitu kan. Nah, Besti-besti semua, terima kasih banyak telah menemani aku dan Romo Kristi selama beberapa menit tadi. Makasih banyak ya Romo Kristi udah menginspirasi besti-besti di sini, udah memberikan insight-insight yang menarik banget, terutama tentang bagaimana kita membuat suatu konten yang viral gitu. Oke, besti-besti, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalain tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video kepo selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Dadah.